Dialog kawasan industri baru kita lanjutkan masih bersama Menteri Perindustrian Salehusin. Sebelum ke Pak Menteri, kita simak grafik berikut ini. Ini ada program Quick Wins. Pertama, desain ulang peta jalan industrialisasi sejalan dengan Trisakti dan Nawacita. Kemudian hilirisasi hasil tambang ke produk jasa dan industri. 3, hilirisasi produk pertanian menjadi produk agroindustri. Keempat, pembangunan 10 kawasan industri di luar Pulau Jawa melalui kerjasama swasta dan pemerintahan. Ini sebetulnya kalau saya perhatikan dari beberapa program Quick Wins ini kita nantinya bukan hanya menjual bahan mentah. Betul. Tapi sampai ke industri, sampai ke turunannya, sampai itunya, turunan akhirnya. Nah, ini gimana apakah ini sudah jalannya itu sudah dilakukan? Ya. Atau bagaimana sebetulnya, Pak Menteri? Jadi memang seperti yang saat ini yang yang memang saat ini lagi berjalan, ya saya ceritakan yang sementara yang sudah ada. Nah, salah satu adalah ya tentu dengan dia membuat dari mulai tambangnya terus menjadi nikel dari bahan tambangnya, terus nanti diproduksi oleh industri lanjutannya yaitu menjadi stainless steel. Nah, dari stainless steel nanti diturunin lagi industri lanjutannya ke berbagai macam industri akhirnya. Ya, untuk seperti kebutuhan rumah tangga, kebutuhan untuk otomotif, kebutuhan macam-macam. Artinya akan banyak sekali perusahaan yang ada dalam satu kawasan tersebut. Dan akhirnya dukungannya tentu kan bagi para buruh, karyawan yang ada di situ kan membutuhkan juga dengan keluarganya yang nggak mungkin dia jauh dari situ. Ya dibangunlah berbagai macam fasilitas pendukung, misalnya termasuk sekolah, universitas, terus perumahannya, semuanya dibangun. Tempat belanja mungkin, karena itu kan menjadi satu kebutuhan saat ini. Dan akhirnya yang kami lihat memang kemarin juga diceritakan oleh Bupati, itu masyarakat di sekitar situ akhirnya tingkat ekonominya naik dengan sendiri. Diceritakan bahwa ini sekarang rumahnya berubah jadi rumah batu. Nah, karena ya mulai suplai telurnya, suplai sayurnya, suplai berasnya, macam-macam. Itu padahal ini kan jumlah karyawannya masih belum baru seberapa karena belum berproduksi. Nanti ketika dia udah menjadi satu seluruhnya berproduksi, berarti kan tingkat kebutuhannya multiplier efeknya itu kan sangat luar biasa. Ini menjadi semacam kawasan mandiri ya? Ya, dan memang ini merupakan salah satu percontohan buat kawasan industri di luar Pulau Jawa yang memang. Artinya apa yang dilakukan di Morowali ini, kawasan mandiri ini juga akan diterapkan di 12 kawasan industri lainnya? Yang lainnya akan seperti itu. Akan seperti itu juga. Tapi dengan jenis mungkin dengan jenis produksi yang berbeda. Oke. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ini pendanaannya kan luar biasa mahal. Sangat besar. Jadi misalnya katakan yang di Morowali ini kira-kira total investasinya sekitar 4,2 miliar US dollar. Oke. Itu kan satu investasi. Dari mana dananya? Ya, investasi asing. Yang dia kan dia terlibat kan di situ salah satu BUMN terbesar di Tiongkok. Nah, mereka partisipasi dengan partner lokal dan memang yang si asing tersebut dia sudah mempunyai pengalaman, mempunyai produk yang sama, membangun industri yang sama di Afrika. Kawasan industri maksudnya? Iya, termasuk industrinya yang sama di Afrika sehingga ini dia tinggal membuat hal yang sama di Artinya untuk Morowali investor dianggap sudah tidak masalah. Maka itu kita menjadikan salah satu percontohan. Bagaimana dengan wilayah yang lain? Daerah lain memang sementara dalam tahap tahap penyelesaian, misalnya katakan yang ada di Bintuni. Di Bintuni ini kan banyak investor-investor besar yang kelas dunia yang akan masuk, misalnya Ferrostal, LG, dan itu akan masuk di situ memang investor-investor besar yang ya semuanya tentu untuk pembangunan industri petrokimia, dan itu nanti kan sampai keturunan akhirnya sampai ke artinya saat ini masih dalam proses proses memang kan membangun satu kawasan industri dengan industrinya kan bukan membutuhkan waktu yang bisa 2, 3, 4 tahun. Iya. Nah, itu kalau kita bicara 2, 3, 4 tahun, Pak. Ini kira-kira butuh waktu berapa lama kawasan-kawasan industri yang direncanakan ini sudah bisa betul-betul digunakan
apa namanya? Ya artinya kalau secara keseluruhan harusnya di dalam 5 tahun itu semuanya udah bisa berproduksi, walaupun ada yang sebelum itu udah bisa jalan, termasuk juga di dalam Jawa. Nah di Pulau Jawa juga ada beberapa yang memang sementara ini udah bergerak juga cukup maju ke depan, misalnya di Gresik atau di Jawa Tengah, dan juga mungkin nanti ada beberapa di sekitar Jawa Barat. Di Jawa Barat juga ada. Nah, ini kalau kita bicara soal tadi kita bicara pendanaan, Pak Menteri. Katakan itu adalah investor asing kebanyakan. Apakah tidak ada investor dalam negeri atau bahkan pemerintah mungkin untuk ada juga salah satu kawasan misalnya di Palu itu kerjasama antara pemerintah dengan swastanya. Yang kemarin kami baru meletakkan batu pertama untuk pembangunan salah satu industrinya yang akan dibangun, yang selama ini si investornya punya industri yang sama di Sumatera Utara, bahan bakunya didatangkan dari Sulawesi Tengah, terus diproduksi di Sumatera Utara. Nah saat ini dianggap cost-nya mahal, akhirnya industrinya dibuat langsung di lokasi di Sulawesi Tengah, dan nanti ke depannya ya udah pasti dia harganya akan lebih kompetitif. Oke. Nah ini kalau bentuk kerjasamanya sendiri seperti apa nantinya Pak Menteri? Antara bisnis B2B. Business to business. Ya pemerintah lebih pada memfasilitasi. Nah seperti misalnya di Jawa itu kan ada di Gresik misalnya antara BUMN dengan pihak swasta. Nanti mungkin di Jawa Tengah maupun Jawa Barat ya swasta sendiri, mungkin swasta di lokal maupun sama asing. Nah, tapi kan kalau yang di Jawa lebih kepada industri-industri yang memang campuran. Iya. Nah, Pak Saleh, ini dengan dibangunnya 13 kawasan industri ini, ada nggak sih korelasinya? Apakah ini sebetulnya memang dalam satu paket 13 kawasan industri ini dengan rencana tol laut yang juga akan dibangun? Nah, salah satu adalah yang itu bagaimana kita menumbuhkan industri galangan kapal, industri galangan kapal nasional ini bagaimana kita pacu untuk tumbuh. Salah satu adalah kita tahu bahwa saat ini yang paling berkembang adalah industri galangan kapal yang ada di Pulau Batam. Tapi di luar Pulau Batam itu banyak yang artinya ya agak sulit untuk, sehingga tentu perlu kita memberikan satu rangsangan. Salah satu adalah kami sudah selesai melakukan koordinasi antara Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan bersama dengan koordinasi oleh Menteri Menko Maritim, yaitu memberikan insentif kepada industri. Bentuk insentif? Ya, insentif yaitu memberikan biayanya dinolkan untuk komponen yang diimpor. Nah itu sudah diputuskan, sehingga ya paling nggak ada rangsangan sehingga kita harapkan akan tumbuh industri galangan kapal di dalam negeri, sehingga dengan jumlah banyaknya kapal yang akan tumbuh sehingga konektivitas di antar pulau ini akan lebih apalagi dengan adanya kawasan industri ini ya, ini semua juga akan menjadi dengan sendirinya kan ya secara nggak langsung kan tol lautnya terhubung dan logistik menjadi murah. Pak Menteri, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time.